Seringkali kita mengeluh, kenapa hidupku berat? Kenapa urusanku sulit? Kenapa doaku terasa lambat dikabulkan? Bisa jadi jawabannya sederhana. Karena kita jarang peduli pada kesulitan orang lain. Padahal, siapa yang ingin ditolong Allah, maka tolonglah hamba-hamba Allah. Coba kita bayangkan sejenak, di luar sana, ada orang yang sedang kesusahan, ada yang lapar tapi menahan diri, ada yang terlilit utang sampai tidak bisa tidur nyenyak, ada yang hidupnya berat tapi tidak tahu harus mengadu kepada siapa. Lalu Allah takdirkan kita hadir dalam hidup mereka, bukan sebagai orang hebat, bukan sebagai orang kaya, tapi sebagai jalan kebaikan. Tahukah saudara-saudariku, betapa besar nilai amalan itu di sisi Allah? Bahkan dalam ajaran Islam, karena membantu orang lain dan membahagiakan mereka memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Sampai-sampai nilainya lebih baik daripada i'tikaf di Masjid Nabawi selama sebulan penuh. Ketahuilah, ini bukan kata manusia biasa, ini adalah sabda Rasulullah SAW. Hadis pertama, Allah menolong orang yang menolong. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Allah senantiasa menolong seorang hamba selama ia menolong saudaranya. Hadits riwayat Muslim. Perhatikan baik-baik makna hadits ini. Rasulullah tidak mengatakan Allah kadang-kadang menolong, tetapi beliau mengatakan Allah senantiasa menolong. Artinya selama hidup kita dipenuhi dengan keinginan membantu orang lain, selama itu pula pertolongan Allah akan menyertai hidup kita. Seringkali kita mengeluh, kenapa hidupku berat? Kenapa urusanku sulit? Kenapa doaku terasa lambat dikabulkan? Bisa jadi jawabannya sederhana. Karena kita jarang peduli pada kesulitan orang lain. Padahal, siapa yang ingin ditolong Allah, maka tolonglah hamba-hamba Allah. Dan hadits ini dikuatkan langsung oleh firman Allah dalam Al-Quran. Dan tolong menolonglah kalian dalam kebajikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2. Ayat ini menegaskan bahwa saling menolong adalah perintah Allah. Bukan sekadar anjuran, tapi bagian dari ketaatan. Siapa yang menjadikan hidupnya sebagai jalan kebaikan bagi orang lain, maka Allah akan menjadikan hidupnya penuh dengan pertolongan. Hadits kedua, urusanmu dimudahkan jika kamu memudahkan orang lain. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, siapa yang biasa membantu hajat saudaranya, maka Allah akan senantiasa menolongnya dalam hajatnya. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Hadits ini mengajarkan kepada kita sebuah kaidah besar dalam hidup. Apa yang kamu lakukan kepada orang lain, itulah yang Allah lakukan kepadamu. Jika kamu senang memudahkan urusan orang, Allah akan memudahkan urusanmu. Jika kamu ringan tangan membantu, Allah akan ringan dalam menolongmu. Jika kamu peduli pada kesulitan orang lain, Allah akan peduli pada kesulitan hidupmu. Maka jangan heran, mengapa orang-orang yang gemar menolong justru hidupnya terasa lebih tenang. Bukan karena mereka tidak punya masalah, tetapi karena Allah selalu hadir dalam setiap masalah mereka. Dan prinsip ini juga ditegaskan Allah dalam Al-Quran. Jika kalian berbuat baik, maka kebaikan itu kembali kepada diri kalian sendiri. Quran Surah Al-Isra ayat 7. Ayat ini mengajarkan satu hal penting. Kebaikan tidak pernah hilang. Apapun yang kita berikan kepada orang lain akan kembali kepada kita, baik di dunia maupun di akhirat. Hadits ketiga, amalan paling dicintai Allah. Masih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membuat seorang muslim bahagia, mengangkat kesusahannya, membayarkan utangnya atau menghilangkan rasa laparnya. Lihatlah betapa indahnya Islam. Ukuran kemuliaan bukan pada seberapa tinggi jabatan kita, bukan pada seberapa banyak harta kita, tetapi seberapa besar manfaat kita bagi orang lain. Membuat orang lain tersenyum karena bantuan kita, mengangkat beban hidup mereka walau sedikit, itu semua dicintai Allah. Bahkan Rasulullah melanjutkan sabdanya,
Sungguh aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan. Lebih aku cintai daripada beritikaf di masjid ini selama sebulan penuh. Bayangkan, Masjid Nabawi, tempat paling mulia setelah Masjidil Haram. Iktikaf sebulan penuh, ibadah yang sangat agung. Namun Rasulullah mengatakan, menolong satu kebutuhan saudara muslim lebih beliau cintai daripada itu semua. Ini bukan berarti iktikaf tidak mulia, tetapi Islam mengajarkan bahwa ibadah sosial memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Dan Allah menegaskan hal ini dalam Al-Quran. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal syalih, maka Allah akan memberikan kepada mereka pahala yang besar. Quran Surah An-Nisa ayat 173. Membantu orang lain, menghilangkan kesusahan mereka adalah bagian dari amal syalih yang sangat dicintai Allah. Pemahaman para ulama dan sahabat. Al-Hasan Al-Bashri, seorang tabi'in besar, pernah mengutus murid-muridnya untuk membantu orang yang sedang kesusahan. Beliau berkata, datangilah Tsabit Al-Banani dan ajak dia bersama kalian. Ketika Tsabit didatangi, ia berkata, aku sedang i'tikaf. Murid-murid itu kembali dan menyampaikan kepada Al-Hasan Al-Bashri. Lalu Al-Hasan Al-Bashri berkata dengan tegas, apakah kalian tidak tahu bahwa berjalan untuk menolong saudara yang membutuhkan itu lebih baik daripada haji setelah haji? Ketika perkataan ini disampaikan kepada Tsabit, ia pun langsung meninggalkan i'tikafnya dan ikut membantu orang yang kesusahan. Inilah pemahaman para ulama terdahulu. Mereka tidak sibuk dengan ibadah pribadi saja, tetapi sangat peka terhadap penderitaan manusia. Dan sikap ini sesuai dengan firman Allah. Mereka mengutamakan orang lain atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Quran Surah Al-Hasyr ayat 9. Saudaraku, rajinlah membahagiakan orang lain. Ringankanlah kesusahan mereka walau dengan hal kecil, terkadang hanya dengan mendengar keluh kesah, dengan membantu sedikit harta, atau dengan menyampaikan solusi. Jangan menunggu kaya untuk menolong. Jangan menunggu lapang untuk peduli. Karena seringkali pertolongan Allah justru datang setelah kita menolong orang lain. Ayat ini menggambarkan kemuliaan orang-orang yang mendahulukan kebutuhan orang lain, meskipun dirinya sendiri sedang membutuhkan. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang bermanfaat, hamba yang dicintainya, hamba yang ringan tangan dan lapang hati. Inilah nasihat yang singkat. Semoga kita bisa mendapatkan kebaikan di dalamnya, serta mengamalkan apa yang telah disampaikannya di dalam video ini. Dan hanya Allah lah yang memberi taufik dan hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.